Saya silakan mau Ustaz. nanya, dia Al-An'am 33 dan 34, karena dusta-dusta itu, ya kan? 34-nya dikatakan Al-Quran itu hanya sungguh telah datang kepadamu sebagian, hanya sebagian berita rasul-rasul itu. Oke, saya jawab. Gimana tuh kata sebagian? Sebagiannya dusta. Yang ayat berapa? 33 dan 34. Ya, jadi ayat di sini 33 ini menjelaskan sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, karena memang para nabi itu setiap diutus pasti ada penolakan. Makanya 34 itu bukan cuma Nabi Muhammad. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, bahkan mau dibunuh seperti Yesus. Ya, nah gitu. Apanya yang tidak mengerti? Kan memang benar, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu didustakan, disakitin, bahkan mau dibunuh. Kan banyak ayat didustakan tuh. Ya banyak ayat yang didustakan. Nah Muhammad kan setahu saya nggak buat Al-Quran. Al-Quran itu kan hanya kumpulan ayat-ayat oleh Umar dan kawan-kawan. Ya orang kafir ya, itu yang mendustakan. Nah berarti ayat-ayat yang dikumpulkan itu termasuk yang dusta itu kan ya? Atau gimana itu bang? Orang walaupun para nabi apakah semua beriman? Kan enggak ada yang dusta, yang beriman ya percaya, yang kafir yang menolak. Tapi yang siapa yang memverifikasi kebenarannya? Ketika semua kitab itu kebenaran, hanya orang itu kadang-kadang menolaknya karena tidak mau beriman. Bukan cuma Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya lebih parah malah. Bang, kalau saya bilang Muhammad bukan nabi, ya hanya seorang rasul, gimana bang? Loh, kalau nabi, kalau rasul pasti, kalau nabi pasti, kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Ya, tapi kalau itu kan kenabian kamu itu hanya kebalik. untuk. Kalau kamu mengatakan nabi itu Muhammad Nabi itu Muhammad berjalan di jalan yang cuma dibenarkan. bertanya, kalau kamu ngeyel tentang debat kencing di celana kamu nanti, karena Bible ada di otak saya sudah. Gini loh ya. Kalau kamu mengatakan, bagaimana kalau aku katakan Muhammad itu rasul bukan nabi? Loh, kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul malah. Kebalik kamu. Jadi gini bang, nabi kan dengan Taurat tuh, dan Taurat itu kan tidak berlaku tuh, ya kan? Al-Hijr 13 segala ketentuan yang sudah berlalu. Di Al-Maidah 46 itu dikatakan Musa dengan Taurat, Isa datang membenarkan. Muhammad ini kan berjalan di jalan hukum Isa dong, karena dibenarkan sama kayak kisah para rasul 10. Ya kan? Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa. Ternyata keselamatan itu nyata buat bangsa-bangsa lain juga. Ya kan? Sama kayak Ali Imran 50 menghalalkan sebagian yang diharamkan di kitab kitab Taurat. Taurat ya kan? Dan coba saya nanya, kamu tahu nggak Taurat itu hanya untuk Israel, Keluaran 30, Ulangan 334. Iya, makanya kenapa Islam pakai Taurat? Siapa yang pakai? Kapan Islam pakai Taurat? Iya, itu Al-Quran itu berdirinya di mana? Taurat atau Kabar Gembira? Al-Quran berdiri sendiri. Oh, berdiri sendiri gimana, Bang? Nah, kapan kami pakai hukum-hukum Taurat? Coba di mana? Taurat dengan Injil itu untuk Israel. Matius 19:24 untuk Israel. Hukum sunat. Kamu nggak pakai. Apa? Hukum sunat. Kalau kamu bertanya jangan simpulkan. Kalau sunat hukum itu sunat. Perjanjian Abraham dan keturunannya. Nabi Muhammad kan keturunannya juga. Iya, itu salah satu termasuk. Kenapa sih monyet ini? Kenapa sih monyet? Diam dulu sebentar, Ustaz. Kamu nanti kalau ngeyel jangan pakai ini dong. Sebentar monyet. Kau monyet kayak monyet ini Kristen ini. Kayak Kristen kau ya. Pakai monyet dong. Kayak Kristen kau kulitku tengok kayak Kristen. Islam sejak. Kayak Kristen ku tengok kau. Kenapa? Kalian mau menghujat di sini? Sebentar, Kristen mau menghujat di sini, mau menghujat. Saya ganti tema Kristen kita porno, menangis kalian, berserak kalian semua di sini. Jangan kalian menghujat di sini. Ingat ya teman-teman Kristen yang menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, tempatnya itu hanya di tempat sampah.
Saya akan buang di tempat sampah. Bang, saya mau nanya bang. Anda Coba Kristen atau dibesarkan Muslim? dulu. Gak usah besar-besarkan. Anda Kristen atau Muslim? Saya Kristen fanatik bang. Ya kalau bertanya aja Oke, langsung. Kristen. Silakan. Apa? Silakan kalau mau bertanya. Ini bang, ada ayat saya temukan. Maksudnya ayat ini apa nih bang? Ya tahu, belum ditunjukin apa, surat apa? Surat ini saya cuma kemarin saya ada SS dari room Kristen fanatik kan bang. Iya, Jadi di terserah lah. Pokoknya tunjukkan surat apa, ayat berapa. Di sini menceritakan bahwa Allah berselawat untuk Nabi Surat Muhammad. apa? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi selawatnya Allah adalah rahmat, memberi rahmat. Itu lafaz mustarok. Tidak semua selawat itu bermakna kayak doa, enggak. Kalau selawatnya Allah bermakna asana dan rahmat. Itu lafaz mustarok, sama dengan ruh. Ruh dalam Al-Quran itu bisa bermakna Jibril, fa'arsalna ilaiha ruhana. Bisa bermakna roh jasad, yas'alunaka anir ruh. Bisa bermakna Al-Quran, yanzilul malaikatu birruh. Begitu juga sholawat, gak semuanya bermakna doa, kesejahteraan. Ada bermakna rahmat, maksudnya inna Allah, sesungguhnya Allah. Yusalluna, wal malaika yusallu. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maksudnya apa? Memberi rahmat. Selawatnya Allah itu. Gitu, atau asana. Nah, itu pujian. Udah, silakan. Apa lagi? Logikanya gini bang. Dasar logika itu jawabannya sudah. Logikanya gini bang. Seorang Tuhan kok masa bersolawat sama ciptaannya gitu maksudnya? Solawat itu rahmat. Maksudnya Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Solawatnya Allah di situ udah dijelasin. Coba baca Ibnu Katsir atau Tafsir Jalalain. Itu namanya lafaz mustarok. Makanya biar kamu ngerti. Orang paham Quran itu minimal harus paham 15 ilmu. Di antaranya ilmu lugat. Ya, biar tahu ini kalimat ini bermakna apa. Kayak roh itu loh, gak selalu bermakna roh. Bisa bermakna Jibril, bisa bermakna Quran, bisa bermakna macam-macam lah. Amruh, perintah, ada juga roh bermakna itu. Sama dengan sholawat. Oke, apa lagi? Sebenarnya Tuhan itu siapa sebenarnya? Allah atau Muhammad? Ya Allah lah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang Tuhan itu ya Allah. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, utusan. Jadi kenapa Muhammad diagungkan Allah? Loh. Rahmat itu bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa juga diberi rahmat, rahmatan minna. Dia diciptakan tanpa ayah sebagai rahmat. Sama, para nabi itu diberi rahmat. Oke. Itu pun lanjut. aku udah, di situ pun logikaku nggak nerima bang. Ya tidak Terus apa-apa. di Al-Hijri 6 di situ mengatakan Allah itu Muhammad itu gila. Kenapa lagi sampai walaupun kayak gitu? Yesus dikatakan gila sama keluarganya, di ayat itu orang-orang kafir menganggap, wah udah jangan percaya ke Muhammad. Pertanyaanku jawab. Kau diam dulu Iya, monyet. itu kan Kalau perkataan orang dijawab. kafir itu. Coba kamu baca coba. Oh, siapa di situ yang mengatakan? Allah menyampaikan orang-orang kafir menyangka Nabi Muhammad itu majnun gitu ya. Bukan hanya Nabi Muhammad, Yesus malah keluarganya sendiri yang ngomong, "Woi, apain anak saya ini? Dia itu tidak waras anakku ini ya." Baca ini, baca coba. Jadi pot izin Ustaz Tata, enggak usah dilayani. Nggak mau Udah aku dijawab. baca Diam dulu kamu monyet, diam kamu monyet. Al-Hijri. Kau baca itu monyet. Kau baca Saya waktu dan- kaum keluarganya mendengar Aku hal kemarin itu, mengingat- mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yesusmu sudah gila katanya Waduh, keluarganya. Gak bahaya kayak gila. Waduh, gila katanya. Di dalam Al-Quran itu yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak waras gila itu adalah orang-orang kafir seperti kalian, seperti monyet-monyet kalian ini. Allah Coba kau lihat itu di dalam Bibelmu yang katakan Yesus gila keluarganya sendiri, mati kau. Allahmu yang mengatakan Muhammad itu gila. Berserak Kau kalian, gila, kau buat Bang. berserak. Jangan kau menghujat kau ya. Cemen. Mau baluap bajigur bagiru. Keluarganya Yesus. Diam kau diam. Keluarganya Yesus bilang Yesus itu gila. Apa Tapi kok ini murid-murid oten-oten macam bilang Yesus itu Tuhan ya? Gimana ya? Nah memang mereka yang gila. Keluarganya aja bilang dia gila. Awas ya kawan-kawan Kristen, hati-hati ya.
Kalau kami serang balik nangis, berserak kalian, berserak. Silakan West Jesus, silakan brother. Coba yang baik-baik ya, kau kan Kristen ya, yang baik-baik saja ya. Silakan brother, kalau mau bertanya. Kalau tidak baik-baik, kawan-kawan Kristen menghujat, kami balas hujat, nangis kalian. Saya cuma bertanya Silakan. Awas kau menghujat kau Wes ya. Ku langsung ganti tema. Awas. Beri kesempatan dulu kita ngomong. belum ngomong sudah dikatakan menghujat begini, Bung. Kalau Anda curiga saya yang penghujat, lebih turunkan, kan lebih aman. Gimana? Betul nggak? Oke, Nafiri silakan Lord Nafiri. Buka mic-mu Nafiri. Ini biar sengklek sedikit. Kau bertanya sampai puas. Oke. Terima kasih host dan teman-teman yang sudah sholat Jumat hari ini. Udah langsung aja lah, nggak usah curhat langsung. Kalau mau tanya. Ayo cepat. Ya, Pak Ustadz Tahta hari ini sholat. Waduh, masih curhat lagi. Langsung, apa yang mau ditanyakan? Nah, kalau sholat itu bacaannya apa aja? Aduh. Sholat Jumat. Yang Pak Ustadz Tahta baca. Ya sama lah, namanya sholat sama bacaannya. Gimana sih? Iya, saya pengen tahu bacaannya seperti Gak apa. mau. Coba terjemahkan. Gak mau. ke Syahadat Indonesia. dulu baru belajar sholat, itu aturannya. Berarti ini menyembunyikan rahasia kalau gini Pak Ustadz Tahta nggak mau kasih tahu. Kita Gak kan mau mau. cari hidayah sini. Enggak mau biarin. Oh, saya cari oten sulit, mau hidayah kamu tambah sulit saya cari oten. Enggak mau. Berarti saya nggak dapat hidayah di sini kalau begini. Enggak lah, biar untuk saya punya permainan. Nah, kalau kamu mu'alaf, tambah sepi nanti. Nah, saya mau ngapain? Enggak ada mainan. Wong saya diskusi ini hobi. Iya. Lanjut apa lagi? Iya. Jadi Pak Ustadz nggak tahu apa yang dibaca, nggak tahu artinya. Enggak mau. Pucluk. Loh, saya kan mencari hidayah. Saya mencari hidayah. Banyak orang muslim yang nanya, Ustaz ajarin ya, saya belum paham mau sholat tapi baru tak ajarin. Kalau kamu ngapain? Lain aja, nanya lain ayo. Kafir nggak usah belajar sholat ya, nggak usah belajar sholat kafir. Sadar woi, orang mau sholat aja muslim harus wudhu, menyucikan diri. Kau kafir mau belajar sholat. Berarti Pak Ustadz Tahta ini narasumber tidak kompatibel. Biarin. Ditanya nggak bisa jawab. Ya, itu apa jawab? Wong orang semua tahu kok. Ini kan namanya sholat, mau sholat Jumat, duhur apa sama bacaannya. Ya saya pengen tahu bacaannya seperti apa. Udah Mas. dibilang nggak mau, gimana? Masih. Nggak mau apa Masa nggak disuruh tahu? baca? Terus lama. Ngapain? Juga nggak ada efeknya apa-apa ke kamu. Ngapain? Kan nggak mau apa nggak tahu? Loh, kalau saya nggak tahu berarti saya nggak sholat dong. Gendeng nggak Pak? Udah Nggak mau berarti nggak tahu. Kamu bertanya saja. Maaf Nafiri, kau bertanya Ya, itu- saja nanti. Woi, kau bertanya Ya, yang lain. itu- Aku cek ke leher, woi. Kau belum pernah dicek ke lehermu ya dari online? Belum pernah? Mau aku coba? Ya, itu udah pertanyaanku. Kau Tapi bertanya Pak yang lain Ustadz Tahta saja. bisa jawab. Tuhanmu saja kau belum kenal. Kayak mana caranya kau tanya sholat? Ya, Tuhanmu ya dulu udah, kau saya kenal. nanya. Saya nanya yang lain aja. Ukuran sandal kaki Muhammad berapa? Ayo. Coba jawab. Mau itu nanti kita tantang debat, kamu kencing di celana. Kalau nanya ya nanya yang benar. Saya itu nantang orang Kristen debat itu kasihan. Oh, mereka tidak paham Bible, ngapain ngajak debat mereka? Mendingan langsung nanya, Yesus, langsung dijawab oleh Yesus. Nanya Ya ke Kristen, udah kan Kristen nggak saya tahu. nanya Al-Quran, Pak Ustadz Tata nggak bisa jawab. Ya udah saya nanya ukuran Apa sepatu. nggak kamu nanya Quran yang mana? Kamu udah nanya. Ukuran sandal sepatu baginda Rasul nomor berapa? Nanya Yo. Quran itu. Ini aja sepatu aja. Jaga. Sepatu. Oten apa Kristen? Jaga.
Udah Nafiri, kamu itu apa anak kecil yang udah tahu apa? Jaka, buka mute-nya Jaka. Bentar ku tanya, di balik sempak Yesus itu ada apa? Nangis kau. Jaka, Kristen atau Muslim? Jaka, Kristen atau Muslim? Jaka, panggilan terakhir Jaka. Nah, TikTok sensitif. Kalau 3 kali dipanggil nggak jawab, TikTok turunkan langsung secara otomatis. Silakan yang Kristen dulu yang naik ya. Coba yang beres-beres lah. Nggak ada kayak Kristen yang beres-beres ini di bawah ini. Ya. Tak tanya yang lain aja dah, gantian. Diam dulu kau, bukan kau yang disuruh. Afandi, Kristen atau Muslim? Muslim bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mana yang Kristen? Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Dibilang TikTok sensitif, nggak mengerti kalian. Waduh. Halo. Coba jangan Selamat terlalu sore. itu noise Berisik, tempatnya aduh. bang. Berisik. Aduh, Bang Marlon, cari tempat yang aman dulu. sakit kuping. Coba aku. teman-teman yang naik di Komal itu kalau bisa tempatnya itu aman. Jangan bising, berisik. Nggak bisa dialog kita nanti. Ya, Ya. oke? Saya lagi nanya Diam pertanyaan dulu ketiga. bentar. Diam dulu kau. Waduh, noise juga. Jabi ini Kristen atau Muslim Jabi? Jabi? Bro Jabi, silakan dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Jabi? Oke, TikTok sensitif. Coba kawan-kawan Muslim, kenapa kalian tidak pengertian kalian ini? Diam dulu kau Nafiri, nanti ku cek ke lehermu, nangis kau kalau ku cek ke lehermu. Nafiri emang kebelet nanya, pertanyaannya berbobot apa enggak sih Nafiri ini? Ini dia saja bertanya salah. Coba dinaikkan lagi ya moderator ya. Ada moderator di bawah. Kalau ada di bawah moderator naikkan kawan-kawan yang minta naik. Tapi yang Kristen, yang Muslim tahan dulu. Kalau Muslim naik tidak terjadi dialog kita. Paham tidak itu teman-teman? Nafiri diam dulu ya. Ciko. Mohon maaf ya, yang Muslim kalau naik itu TikTok akan otomatis menurunkan kalian. Muslim kalau Ciko Kristen atau Muslim bro? Bro Ciko, panggilan kedua bro. Brother Ciko, panggilan ketiga Kristen atau Muslim? Nah turun sendiri. Atau TikTok itu yang turunkan. Wah, noise lagi nih. Coba teman-teman yang lagi noise tempatnya, cari dulu tempat yang aman supaya tidak berisik kalau kita dialog. Tolong pengertiannya ya. Coba silakan dibuka mute-nya. Arlika. Natalia siapa Natalia? Airika. 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 Ini belum ada yang lain, kayaknya memang harus Nafiri dulu kayaknya yang buat mainan ini, Bang. Silakan, Kayaknya silakan. mainan-mainannya lain belum ada nih. Nafiri, kamu tuh kalau mau nanya tuh coba nanya yang bermutu gitu loh. Ya, saya nanya lagi yang ketiga nih, 2 pertanyaan saya nggak bisa dijawab Pak Ustadz Tahta. Kamu minta, aduh, ini orang nih. Nanti ku tanya balik, main cerap kamu. Mau nanya apa? Emang nanya apa sih dia? Ganggu aja orang sama lagi telepon juga. Kau jangan mengganggu guruku kau, Nafiri. Nah, Nanya saya apa nanya kau, Pak Nafiri? Ustadz Alif aja lah, Pak Ustadz Tahta udah nyerah tuh, Pak Ustadz Alif. Apa? Nah, Pak Ustadz Alif hafal Al-Quran enggak? Ya, hafal dibanding Nah, kau. Gimana? coba bacakan dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa ini? Siapa ini? Airika. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhir wad dohir wal batin. Halo Mbak Atalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arlika, Kristen atau Muslim tadi itu? Belum ditanya karena dia itu kayaknya bau Kristen. Oh gitu. Oh, naik lagi aja. MJ Kristen atau Muslim, Bang MJ? Nah, pilih kalau nanya ayat Al-Quran, bilangnya ke Ustaz Tahta. Kalau kau nyeleneh ke saya nggak apa-apa gitu loh. Bau-baunya kalian itu siapa yang mau kasih tahu? Oh, kafir ini, kafir. Orang kafir. Silakan Bang MJ. Ada yang mau ditanyakan? Bentar saya sapa dulu. Z, KW yang naik ini Kristen atau Muslim, Z? Kurang ajar sekali kamu itu. Diam dulu, baluap. Z, Kristen atau Muslim, Z? Panggilan kedua untuk Z. Kamu Panggilan tutup sudah kamu. Z, Kristen atau Muslim, Z? Oke, tidak ngomong ya. TikTok otomatis akan menurunkan Anda. Oke, MJ, ada yang mau kau tanyakan, Le? Bertanyalah kau baik-baik. Pergi dia. Itulah kalau TikTok itu gitu sekarang, sensitif. Longor kau congor naik, kau diturunkan sama TikTok. Nah, saya aja lagi. Jumlah ayat di Al-Quran berapa? Oh, nanya beneran apa enggak? Beneran, jumlah ayat di Al-Quran berapa Pak Ustadz Tahta? Ya ada 6217, 6214, macam-macam. Loh kok beda-beda? Ya enggak masalah. Kayak Al-Fatihah saja ada yang mengatakan 7. Ya, kalau 7 berarti dengan bismillah. Ya, berarti bismillahnya ikut. Bukankah narasumbernya cuma satu, Jibril, tapi ya, kan meletakkan wakaf itu kan ada yang nggak sama. Misalnya gini, saya pergi ke pasar beli sandal, 1 ayat. Kadang-kadang saya pergi ke pasar, 1 ayat. Beli sandal, 2 ayat. Bisa 2, bisa 1, tapi kan selamat sore semua teman-teman. Ya, selamat sore. Jadi kalau Al-Quran itu beda nomornya, bukan beda ayat.